Oke guys ya, jadi di video kali ini ceritanya nih, saya mau review sesuatu lagi nih. Pastinya pada penasaran kan? Nah, yaudah langsung aja kita lihat ya. Oke guys ya, jadi di sini saya mau review ini sesuatu. Apa ini? Mungkin dari penampilannya udah pada tahu lah ya, ini itu apa. Jadi di sini saya mau review ini, mesin potong rumput gitu, yang biasa digunakan orang-orang Jepang di sini ya, pada umumnya seperti begini nih. Ya udah. Tapi sebelum saya review dan saya memakainya, mungkin kegunaan udah tahu lah ya, dari namanya juga udah tahu ya. Mesin pemotong rumput berarti kegunaannya untuk memotong rumput gitu ya. Ya udah, sebelum saya review ini lebih jelasnya seperti apa bagaimananya, saya mau get ready dulu, mau siap-siap dulu, mau apa namanya, pokoknya siap-siap lah, mau pakai pelindung misalnya, mau cover ya. Secara di sini kan bisa lihat ya, kanan kiri saya keliling, dan di sana itu tuh rumputnya udah setinggi segini saya itu. Nah, di satu sisi juga supaya apa ya, di saat saya memotong itu nggak terkena percikan atau serpian-serpian rumput gitu, yang mengakibatkan mungkin bisa jadi gatal-gatal. Dan di lain hal juga, karena segitu banyaknya rumput yang sudah semak belukar, mungkin banyak apa ya, serangga kali, bisa jadi nyamuk. Jangan katakan kalau di Jepang itu nggak ada nyamuk, ada gitu ya, cuman di tempat-tempat tertentu misalnya semak-semak belukar seperti begini nih. Nah, apalagi saya kan golongan darahnya golongan darah yang gampang tergigit serangga ya, terutama nyamuk tuh. Golongan darah saya itu paling gampang digigit nyamuk, makanya saya harus pakai pelindung gitu sebelum mengerjakannya. Oke, kita langsung aja pakai pelindung ya. Ini sepatu, aduh. Oke, sarung tangan dong pastinya ya, supaya nggak tergigit serangga juga. Dan ini sarung tangannya sarung tangan karet. Oke, ini pakai baju cover, namanya apa nih namanya, workwear, perlengkapan kerja. Kalau dilihat-lihat penampilannya seperti itu ya, petugas COVID kayaknya ya. Esya. Nah, kalau pakai ini kan mendingan, supaya nggak terkena serpian-serpian atau percikan-percikan yang dari bekas potongan rumput ya, yang mungkin bisa mengakibatkan gatal-gatal. Dan di satu sisi melindungi apa namanya, serangan-serangan dari serangga, terutama nyamuk ya. Sekali lagi saya katakan, jangan bilang kalau di Jepang itu nggak ada nyamuk, ada, cuman di tempat-tempat tertentu, misalnya ya seperti begini gitu. Terus oke, ini kacamatanya. Ya udah, langsung aja kita cus ya ke sana ya.
di tempat yang saya mau babat, yang di tempat saya yang mau saya potong. Ini juga saya bawa bensin persediaannya. Oke, sepertinya kita nge-reviewnya di sana aja ya, di tempat yang lebih leluasa, biar saya kasih tahu juga di mana tempat saya nanti memotong rumputnya gitu, nggak di sekitar sini, di belakang sana gitu. Yuk kita ke sana aja langsung ya. Oke ya, saya mau nge-review mesin alat pemotong rumput namanya tadi ya, namanya kalau di Indonesia nggak tahu ya, tapi yang jelas yang saya tahu namanya itu memang yang saya tahu memang namanya alat pemotong rumput gitu, mesin pemotong rumput gitu ya. Oke, kita awali dari pangkalnya dulu ya, pangkal dan ujung. Yang namanya ada pangkal pasti ada ujung dong. Oke, ini. Nah, bentuknya seperti begini. Oke. Nah, ini mesinnya kecil. Kalau bisa dicopot sih mesinnya ya. Jadi kalau kita copot itu paling juga dimasukin tas kresek bisa lah gitu. Oke, kapasitas mesin itu kisaran dari 20 sampai 30 cc gitu ya, nggak besar-besar amat sih, cuman ya kekuatannya lumayan gitu ya. Nah, kalau untuk tangkinya seperti begini nih, tangkinya itu kapasitas bensinnya kisaran kayaknya seperempat liter, nggak sampai setengah liter kayaknya. Soalnya waktu saya isi bensin ukuran ini 1 liter, dia setengahnya nggak nyampe gitu, tapi ya kurang lebihnya setengah liter nggak nyampe deh. Oke ya. Nah, bentuk mesinnya kira-kira seperti begini nih. Oke, nah udah itu kalau untuk batangnya ya wajar lah ya, batangnya panjang. Nah, handle-nya seperti begini nih, seperti tanduk. Kalau kita lihat sih persisnya apa ya, setang sepeda atau setang motor kali ya. Nah, dan di sisi kirinya nggak ada apa-apa. Di sisi kirinya itu nggak ada apa-apa, dan di sisi kanannya itu ada tombol start untuk menyalakan mesin, dan tombol stop. Nanti saya kasih lihat cara nyalainnya seperti apa. Oke. Dan di sini ada akselerasinya, gasnya ya. Ada gasnya gitu. Dan ini itu untuk penyanggahan kita bawa, misalnya kita gendong di bahu gitu ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu yang saya tahu di Indonesia itu kan mesin babat rumputnya, mesin potong rumputnya maksudnya, itu kan selalu digendong di belakang gitu ya, mungkin dengan bobot yang lebih berat gitu. Nah, kalau ini bobotnya itu kira-kira kisaran nggak sampai 10 kilo, itu kisaran 5 kilo sampai 7 kilo itu, ya nggak begitu berat-berat amat sih, nggak berat-berat amat gitu, makanya cukup digendong pakai tali begini aja. Nanti saya kasih lihat gendongnya seperti apa. Udah sampai di sini, sampai pipanya wajar lah ya. Oke, nah udah itu buat matanya juga, matanya seperti begini nih, mata pisaunya gergaji gitu, dia bulat begini, dan di sini ada kelihatan ya, di sini kelihatan seperti gergaji. Nah, kalau menurut saya sih praktis ya, fungsinya itu praktis, simple, praktis, dan ampuh gitu. Ampuhnya di mana? Jadi gini, kalau di Indonesia itu kan mata gergajinya itu kan berbentuk apa ya? Kalau saya yang tahu, saya tahu, cuman ngejelasinnya itu gimana ya? Ya mungkin kalian tahu lah ya seperti apa bentuknya, itu seperti apa. Jadi
hanya memanjang. Cuman contohnya, oh ginilah contohnya nih ya. Hanya memanjang begini, nanti dia dibautkan di tengah, udah itu matanya seperti begini. Nah nanti muter dia gitu. Itu kalau di Indonesia ya seperti begitu. Nah jadi kalau di sini di Jepang umumnya kebanyakan itu mata gergajinya seperti begini nih, bulat gitu. Nah dengan adanya matanya banyak seperti begini nih, matanya banyak seperti begini, itu fungsinya supaya apa? Kalau untuk rumput aja sih pastinya kepotong gitu. Tapi kalau untuk batang-batang kayu atau rumput-rumput kayu yang sudah segede-gede gini, bahkan ada yang udah segede gini, bahkan ada yang segede pipa itu tadi, itu kepotong gitu tanpa terhenti mesinnya gitu. Nah kalau di Indonesia, bukannya saya ngebandingin ya, cuman saya pernah lihat gitu. Kalau di Indonesia itu saya pernah lihat karena mesin apa, mata pisaunya seperti begini nih. Nah seperti begini, dia terus dibolongin di tengahnya, terus ini taruhlah kanan kirinya tajam ya, kanan kirinya tajam. Dia waktu motong rumput sih oke lah, aman gitu ya, lancar-lancar aja, lempeng-lempeng aja gitu. Nah terus kalau umpamanya motong rumput yang batangnya udah gede atau batang-batang kayu yang segini-segini, itu tiba-tiba ceklek, ngadet gitu. Nah kalau ini enggak, kalau ini dia ya kita asumsikan aja ke gergaji gitu, dia terus motong gitu, gitu. Itulah. Jadi kalau menurut saya sih mesin potong rumput yang di sini, yang di Jepang yang biasa mereka gunakan pada umumnya itu yang seperti begini, itu menurut saya itu lebih praktis, lebih simple, lebih apa ya, lebih ampuh gitu. Pertama untuk memotong yang keras-keras juga bisa gitu. Udah itu handle-nya juga, kalau di Indonesia kan handle-nya begini ya, megangnya ya begini, contohnya begini nih, begini. Nah megangnya kan begini nih, otomatis di sini menahan, di sini mengendalikan, capek, lumayan lelah gitu. Nah kalau ini dia berbentuk begini nih, kita cukup gendongkan di sini, ini gini, jadinya ya stabil, kita mengendalikannya stabil gitu, tanpa harus mengeluarkan tenaga gitu. Oke. Udah itu kalau untuk bensinnya, berhubung karena ini mesinnya 2 tak, 2 stroke, ataupun memang 2 tak, jadi bensinnya itu khusus gitu. Ya emang bensin biasa gitu, bensin biasa. Dia pakai oli campur. Kalau di Indonesia itu istilahnya kalau buat motor ya, itu minyak campur gitu, minyak campur. Dan ini juga minyaknya khusus, walaupun dia bensin biasa, minyak khusus gitu. Kalau di pom bensin biasa itu mereka hanya jual bensin biasa tanpa oli campuran gitu. Terus kalau buat motor beli bensin biasa itu kan gampang, tapi kan yang motor yang 2 tak ya, itu kan mereka ada oli samping, istilahnya itu oli samping gitu ya. Nah kalau ini nggak ada oli samping, cuman oli yang udah dijual ini itu udah dicampur dengan oli. Jadi apa ya, udah sesuai lah takarannya, misalnya 1 liter itu nanti olinya itu, campuran olinya itu berapa mililiter gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan juga gitu ya. Kalau menurut saya sih bagus lah ya pakai ini, karena kenapa, udah sesuai takaran olinya dengan bensinnya, supaya mesinnya itu awet, tidak terlalu apa ya, istilah bengkelnya itu, supaya tidak terlalu basah yang mengakibatkan mesinnya itu nanti megap gitu ya. Nah udah itu juga ya udah kayaknya seperti itu. Ya udah langsung aja saya kasih lihat pemakaiannya seperti apa gitu. Ya kalau untuk menyalakan mesinnya wajar ya, normal ya, seperti apa kita tinggal tarik. Nggak ada tombol starternya sih, nggak ada sih. Oke kita lihat ya. Nah, sini ada cok namanya. Kalau di motor tuh emang ada tuh tulisan cok untuk menyalakan mesin gitu. Ini ada pompanya juga. Ini kebetulan tadi saya udah pompa gitu. Pompanya cukup begini supaya menaikkan mesin ke karburatornya. Oke, ini saya masukin coknya, dan ini tombolnya tadi ya, ada tombolnya. Kita naikin ke atas, start. Nah,
tinggal tarik aja. Ini mungkin karena masih dingin ya. Nah, oke. Ini coknya ke atas ya, kita ke bawah kan. Nyala. Nah, udah nyala ya. Nah, terus ini akselerasinya di sini. Oke, saya main-mainkan begini. Dan di sana putar. Oke ya. Nah, oke, ini sesuai dengan saya katakan tadi, ini ada tombol stopnya. Ini saya matiin. Oke, mati. Nah, kenapa saya katakan praktis, gampang? Yuk kita lihat yuk cara pemakaiannya. Seperti yang saya katakan, mesin ini tuh praktis ya. Praktisnya itu gampang. Praktisnya seperti apa? Aduh, ini udah terlilit-lilit rumput. Nah, cukup diginiin aja. Pertama diginiin aja. Ini karena bajunya nih terlalu lumayan ribet ya. Oke, udah diselempangkan begini, digendong begini aja. Dan menyalakannya, kalau di Indonesia kan untuk nyalakan mesinnya itu kan ya, yang saya pernah lihat ya, itu diturunkan dulu gitu, baru udah dinyalain, habis nyala baru mereka gendong gitu ya. Kalau ini enggak, misalnya ini posisinya mati nih, cukup tarik gini aja. Oh iya, ini lupa. Nah ini oke. Udah nyala gitu, tinggal digas. Oke, jadi ini sebagai contoh nih. Nah gitu loh. Nah sekarang kita ke sana, kita kasih lihat dulu ya yang mana yang mau kita potong. Tuh bisa lihat ya, ini rumputnya udah, ini karena tadi malam kena angin, jadi lumayan tertidur. Sebenarnya kalau diukur nih, udah segini saya nih, udah segini nih. Nah ini contohnya nih, batang yang keras gitu, batang rumput keras. Oke, saya coba potong bagian sini ya, saya coba potong bagian sini, kita lihat keampuhan mesin ini. Dan saya juga harusnya biar safety, saya pakai ini dulu. Oke, saya nyalain ya. Mari. Oke, kita lihat ya ininya. Nah, tadi barusan udah lihat ya, ini batang rumput tuh kira-kira segini nih, batang rumput nih
saya ukur lumayan besar. Nah, jadi ini udah kepotong semua. Jadi itulah saya katakan mesin ini dengan mata pisau yang seperti itu tuh lumayan ampuh gitu. Coba kalau di Indonesia dengan mata pisau yang berbentuk pelat gitu, mungkin mau memotong begini aja udah putus gitu. Oke, saya lanjutin lagi motongnya supaya ini kelar gitu ya. Oke, itu saya jadi saya tadi udah nge-review mesinnya dan kegunaannya, dan saya sudah mencontohkan bagaimana saya membabatnya gitu. Udah itu ya semoga aja dengan review ini bermanfaat ya. Di satu sisi saya nggak tahu mesin ini ada apa enggak di Indonesia, ya mudah-mudahan aja ada gitu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching this video. See you next time. Sampai ketemu lagi di video berikutnya gitu. Dan satu lagi, jangan lupa juga ya buat bahagia. Yuk, bye bye.